Saya akan bacakan sedikit hadis Nabi Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, atau idza mata insan inqata amaluhu illa salasa. Jadi apabila meninggal anak manusia, maka putuslah semua segala amal ibadahnya. Maksudnya putus, yang tadinya bisa dilakukan sama dia nggak bisa lagi dilakukan karena sudah meninggal. Yang tadinya selagi hidup bisa melakukan sholat duha, setelah meninggal putus. Yang tadinya sering baca Quran, setelah meninggal putus. Yang tadinya bisa ngaji begini bareng-bareng, setelah meninggal putus. Itu maknanya putus. Kita baca ibnu Adam inqata amaluhu illa salasa. Karena kalau udah masuk ke alam barzakh, masuk ke alam kubur, dia nggak bisa ikut ngaji sama seperti kita begini. Nah, itu putuslah amalnya, nggak bisa ikut lagi. Kecuali 3 yang bisa ikut terus senantiasa berkesinambungan. Apa? Yang pertama, sedekah jariyah. Makanya ada beberapa hal manusia nyesel ketika dia pulang ke rahmatullah. Sebenarnya banyak penyesalan manusia, cuman hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan. Pertama, sedekah. Begitu dia pulang ke rahmatullah, nggak bisa lagi dia sedekah. Karena kalau orang sudah pulang ke rahmatullah, putus amalnya, yang bisa nerusin anaknya. Begitu anak ikut hadir di sini, itu pahalanya dapat terus. Karena setiap langkah kebaikan yang anak lakukan, orang tua ada. Makanya nih kita kumpul di sini, ya kita mohon pada Allah, ya Allah, kalau emang ini jadi nilai ibadah ya Allah di sisimu, maka kami semua ini hadiahkan buat orang tua kita semua yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampunkan dosa kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ini anak yang masih hidup yang bisa bantuin nyalur. Nah, sedekah yang pertama, begitu dia masuk ke alam barzakh, maka dia nyesel nggak bisa sedekah lagi. Cuman kalau dia bisa nyambung aja ke anaknya pasti ngomong. Orang tua pasti ngomong, jangan lupa rajin-rajin sedekah, pahalanya buat bapak. Itu pasti gitu karena nggak nyambung. Nah, kita yang masih nyambung, yang masih mudeng, begitu kita naruh sesuatu, niat ya Allah, kalau keterima nih Allah, pahalanya buat orang tua saya yang telah pulang ke rahmatullah. Terusin sedekahnya. Karena sedekah bermanfaat buat kedua orang tua kita. Jangan kita berpikir nanti kalau saya niatin buat orang tua saya, pahala saya ada nggak? Nggak usah seperti itu. Karena kalau kita berbuat baik, jadilah kita menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua kita. Selagi itu nggak pernah kita buat baik sama orang tua kita. Nah, mumpung kita ada tempat baik seperti ini, ya, amalkan ilmu yang dapat dari sini. Mau sedekah di mana kek, mau buat baik di mana kek, mau naruh project di mana kek, niatin buat orang tua saya pahalanya ya Allah. Kasihan orang meninggal itu seperti orang yang kelelep di laut, dia butuh pertolongan. Kalau orang kelelep butuhnya tali, dilempar tali bisa nyelamatin. Tapi orang meninggal ini butuhnya doa dari anaknya. Maka tadi maaf, saya salah ucap. Yang pertama, anak yang soleh dan solehah, wala dan soleh. Ya bisa diputar lah, boleh, mau jariyah dan boleh. Nah itu, kalau orang tua kita udah meninggal nggak bisa lagi berbuat sedekah, maka anaknya yang nerusin sedekah. Nah tadi itu kan pada taruh tuh, niatin ya Allah, kalau kau jadikan pahala ini ya Allah, pahala buat kedua orang tua saya. Tapi orang tua saya masih hidup, nggak apa-apa. Supaya apa? Meninggalnya husnul khotimah. Kalau meninggal husnul khotimah, itu tempatnya jannah, tempatnya surga. Begitu kita naruh atau di mana kita naruh, ya Allah, ini pahala buat kedua orang tua saya, sehat walafiat dan wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu niatnya. Nah, maka orang yang sudah meninggal, dia nyesel. Nyesel pertama, nggak bisa sedekah lagi. Nah, kita udah tahu nih ilmunya. Begitu orang tua kita udah pada meninggal, ya. Sekarang jangan lupa kita kalau sedekah niatin pahalanya buat orang tua kita. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, asyahiyyu
orang yang dermawan itu, orang yang baik gemar bersedekah itu, ya, qaribum minallah, dekat sama Allah. Qaribum minan nas, dekat sama manusia. Qaribum minal jannah, dekat sama surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Itu kalau orang yang gemar baik. Dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga, jauh dengan api. Tapi kalau orang yang bakhil, al-bakhilu ba'idum minallah. Orang yang pelit, dia kikir, dia buntut gasir, pantat kuning. Ba'idum minallah, dia jauh sama Allah. Ba'idum minan nas, manusia juga jauh, malas dekat, kenapa? Pelit dia. Maka orang yang pelit itu jauh dari Allah, ya, jauh dari manusia. Terus ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Qaribum minan nar, dekat sama api neraka. Tersiksa dia. Makanya mumpung kita masih ada di atas tanah, berbuatlah baik. Bersedekahlah, bantuin orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Dengan sedekah itu kita niatin buat orang tua kita. Yang kedua itu misalnya kalau sudah pulang ke rahmatullah, dia nggak bisa lagi duduk di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Apa itu taman daripada taman surga? Nih sekarang orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang duduk di majelis sholawat, dia duduk di taman-taman surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju daripada majlis ilmu atau menuntut ilmu, terus dia hadir, dia duduk, ya, itu Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu dia masuk ke rahmatullah, nyesel. Kenapa ada pengajian dekat, dia nggak mau datang. Kenapa ada pengajian yang bisa jadi wasilah saya selamat di alam barzah, lagi masih saya hidup saya nggak bisa datang, begitu wafat nyesel dia. Sayang, kenapa saya nggak bisa melangkah. Nah kita alhamdulillah nih sudah ada wadah ini, gunakan baik-baik. Ini wadah buat kita menuju surganya Allah Subhanahu. Karena majlis sholawat, majlis ilmu nggak ngajarin buat hal yang baik, nggak ngajarin maksiat, pasti ngajarinnya untuk takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, begitu orang yang udah wafat dia nyesel. Kenapa? Lagi hidup kenapa saya nggak sempetin duduk di majlis ilmu? Lagi masih hidup kenapa saya nggak sempetin duduk di majlis sholawat? Begitu dia wafat, nyesel. Rasulullah berpesan kepada sahabat, apabila kau lewat ada pengajian, ada majlis ilmu, duduklah walaupun sebentar. Kenapa? Di zaman dulu itu susah jangan majlis ilmu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada. Kita udah punya nih, maka harus merasa memiliki ini majlis. Jangan merasa ini majlis orang, jangan. Ini majlis saya. Maka saya harus bangun diri saya dengan majlis ini. Maka orang yang duduk di majlis itu pangkatnya luar biasa. Orang yang sudah meninggal misal, nah kita yang masih hidup luar biasa. Karena apa? Orang yang duduk di majelis ilmu, baik sholawat maupun ilmu, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Kan nggak pernah kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Yang 2 rakaat subuh hanya males, apalagi yang sunnah. Itu duduk di majlis itu lebih afdal daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Itu dikasih pahalanya Allah Ta'ala dengan syarat ikhlas melangkah ke majlis ilmu. Yang kedua, lebih utama lagi daripada datang wa'iyadul marid, yaitu datang berkunjung kepada orang yang sakit. 1000 orang yang sakit. Kan belum pernah nih kita dikunjungin, jangankan 1000, tetangga sakit jadi kita nggak peduli. Ini duduk di majlis itu sama juga lebih utama daripada berkunjung kepada 1000 orang yang sakit. Nengokin bahasanya kan gitu. Kan nggak pernah gitu. Nah yang ketiga, utamanya lagi lebih afdal daripada menyolati jenazah 1000 jenazah. Itu kan dari masa kita balik, kalau sekarang udah 1000 orang belum itu sholatnya.
Maka dengan duduk di majelis ilmu, Allah kasih keutamaan 1000 daripada sholat sunnah. Allah kasih keutamaan 1000 daripada berkunjung kepada orang yang sakit. Terus lebih utama lagi menyolati jenazah 1000 jenazah. Itu utamanya. Maka orang yang sudah wafat nggak bisa lagi. Maka yang bisa ahli warisnya yang datang ke sini niatin, ya Allah, kalau kau terima langkah saya ke sini dalam ibadah menuntut ilmu, aku hadiahkan buat orang tuaku. Seperti itu. Sampai sono girang orang tua. Nanti begitu masuk nih, pulang meninggal nih, pas orang tua yang nyambut. Karena dalam barzah itu ada dua, ada yang namanya iliyin, ada yang namanya sijin. Orang yang taat pada Allah, takwa pada Allah ditempatin di iliyin. Orang yang nggak taat ditempatin di sijin. Kalau kita kirim-kirim terus nanti ketemu kita di iliyin. Begitu pulang masuk rahmatullah disambut sama orang tua kita. Orang tua kita bangga. Nah, sekarang orang tua kita nggak nyampe, mau ngasih tahu begitu kita maksiat, orang tua kita berdoa, ya Allah kasih dipetunjuk supaya nggak nyasar. Karena setiap amal kita nih begitu kita berbuat nggak baik, orang tua kita dikasih tonton tuh. Tapi begitu kita lagi begini, orang tua kita pun juga dikasih tonton, ya, masya Allah, dikeluar air mata, bahagia nggak? Nah, makanya kirimin, ya Allah, kalau kau terima langkahku ini, ku hadiahkan buat kedua orang tua saya pahalanya. Maka itu lebih utama dari yang 3 tadi. Terus orang yang menuntut ilmu, innallaha takaffala li talibil ilm. Jadi kita nih sesungguhnya orang yang berangkat jalan menuju majlis, baik majlis ilmu maupun majlis sholawat. Takaffala itu Allah cukupkan, Allah tanggung, apanya, rezekinya. Beda dengan rezeki umum. Rezeki umum itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'Allah rizquha. Setiap yang melata di muka bumi Allah jamin rezekinya. Tapi kalau orang yang hadir di majlis, duduk di majlis, itu rezekinya beda, dikasih khusus. Nggak ada cerita orang yang rajin datang ke majlis hidupnya sumpah, nggak ada cerita. Berarti kalau dia pulang dari sini rajin ngaji ke sini hidupnya masih sumpah aja, periksa hatinya. Periksa hati. Kok saya masih sumpah aja? Ikut majlis malam Jumat juga, malam Minggu juga, kok sumpah aja? Periksa hatinya. Kemana hati kita? Karena Allah tidak, innallaha la yanzuru ajsamakum. Allah nggak melihat model tampilan kita. Tapi yang Allah lihat apa? Hati kita. Kenapa kita bisa sumpah? Baik dari hati kita masing-masing.